Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Gelar ini diberikan kepada para nabi yang memiliki kedudukan istimewa karena ketabahan dan kesabarannya yang luar biasa. Beberapa cobaan untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, kemudian diminta khitan pada usia tua, tidak diberi keturunan hingga usia tua, hingga harus mengorbankan Ismail kecil atau anak kesayangannya. Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar bin Tahur yang masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Tempat kelahirannya bernama Paddan Aram yang terletak di kawasan kerajaan Babilonia pada tahun 2295 sebelum Masehi. Dikisahkan bahwa Babilonia atau saat ini dikenal dengan negara Irak merupakan daerah yang subur, makmur dan kotanya yang sangat indah. Namun sayang, kerajaan Babilonia saat ini diperintah oleh raja yang kejam dan bengis, namanya adalah Namrud bin Kan'an. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat dan pedagang patung. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sangat terhormat dan cukup terpandang di kota. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, Raja Namrud bermimpi bahwa ada anak laki-laki yang merebut mahkota yang ada di kepalanya. Para peramal kerajaan mengartikan mimpi tadi bahwa Raja Namrud akan dijatuhkan oleh seorang anak laki-laki. Mendengar hal itu, Raja Namrud memerintahkan agar semua anak laki-laki yang lahir pada masa itu harus dilenyapkan. Pada saat Nabi Ibrahim lahir, orang tua Nabi Ibrahim terpaksa menyembunyikan ke sebuah gua. Ibrahim kecil terpaksa tinggal sendirian di dalam gua. Sementara itu, para tentara kerajaan Babilonia harus melakukan patroli untuk menangkap bayi laki-laki yang lahir dan membuntuti para orang tua yang berusaha menyembunyikan bayinya. Hal ini membuat orang tua Nabi Ibrahim tidak dapat menjenguk Nabi Ibrahim yang berada di gua sendirian. Hawa dingin dalam gua serta ancaman dari binatang buas telah membuat kedua orang tua Nabi Ibrahim khawatir dengan kondisi Nabi Ibrahim. Seminggu kemudian mereka mendapatkan kesempatan untuk menjenguk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaib, Nabi Ibrahim kecil ternyata masih hidup. Allah SWT telah memberikan perlindungan dan keistimewaan sehingga jari mungil Ibrahim dapat mengeluarkan madu setiap kali ia hisap. Orang tua Nabi Ibrahim sangat senang melihat kondisi bayinya masih hidup dan sehat. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim beranjak remaja. Situasi sudah berubah, namun keimanan masyarakat Babilonia masih tetap sama. Pada masa Nabi Ibrahim, masyarakat terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menyembah patung-patung kayu dan batu. Kelompok kedua menyembah bintang, bulan, dan matahari. Sedangkan kelompok ketiga menyembah raja atau penguasa. Nabi Ibrahim remaja merasa keheranan, mengapa orang-orang sangat suka menyembah patung-patung buatan ayahnya. Tak jarang Nabi Ibrahim diminta untuk membantu menjualkan patung-patung buatan hasil karya ayahnya. Masyarakat membeli patung dagangan Nabi Ibrahim dan menjadikannya sebagai Tuhan mereka. Dari sinilah Nabi Ibrahim mulai berpikir, ia tidak dipercaya bahwa patung yang ia dan ayahnya jual selama ini adalah Tuhan. Nabi Ibrahim paham betul bahwa patung tadi adalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Patung itu jelas buatan ayahnya. Bahkan tak jarang patung-patung itu dipakai mainan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian mulai memperhatikan benda-benda langit seperti bintang, bulan, dan matahari. Apakah mungkin mereka Tuhan? Tuhan harus selalu ada, sehingga tak mungkin timbul dan tenggelam seperti benda-benda di langit. Selanjutnya, Nabi Ibrahim mendengar bahwa Raja Namrud mengangkat dirinya menjadi Tuhan karena ia merasa dia telah dapat memberikan segalanya kepada seluruh rakyatnya. Ia berkata bahwa hal ini tidak bisa dilakukan oleh patung-patung berhala sesembahan rakyatnya selama ini. Nabi Ibrahim menganggap bahwa Tuhan tidak mungkin kejam dan bengis seperti Raja Namrud.
Kegundahan Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendengar seruan dari Allah secara langsung. Allah meminta Nabi Ibrahim untuk mengumpulkan burung-burung. Tiba-tiba saja beberapa burung terkumpul di tangan Nabi Ibrahim. Kemudian burung-burung tadi dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil dan disebar ke beberapa tempat yang berjauhan. Selanjutnya, Nabi Ibrahim diminta untuk memanggil burung-burung tersebut dari jarak yang jauh. Sungguh ajaib, atas izin Allah, burung-burung tadi datang kepada Nabi Ibrahim dengan wujud utuh seperti semula tanpa terluka sedikit pun. Luar biasa, Nabi Ibrahim telah melihat secara langsung kekuasaan Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengajak kaumnya untuk ikut menyembah Allah SWT. Namun mereka menentangnya. Bahkan ayahnya sendiri mengusir dan menghardik Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membalas perlakuan ayahnya ini dengan doa. Suatu hari, Raja Namrud bersama kaumnya pergi keluar kota. Nabi Ibrahim diam-diam membawa kapak besar dan menghancurkan semua patung berhala, kecuali satu patung yang paling besar. Kemudian, Nabi Ibrahim mengalungkan kapak besar tadi ke leher patung besar itu. Ketika Raja Namrud dan kaumnya pulang, mereka kaget melihat semua patung hancur. Mereka langsung menuduh Nabi Ibrahim yang melakukannya. Nabi Ibrahim membantah tuduhan tadi dan mengatakan bahwa yang melakukannya adalah patung yang paling besar karena di lehernya ada kapak besar. Serentak orang-orang menyaksikan tidak percaya. Mereka mengatakan, mana mungkin patung yang tidak bisa bergerak telah melakukannya. Saat itulah Nabi Ibrahim menyadarkan kaumnya agar tidak menyembah patung dan tidak melakukan apa-apa. Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim berkata, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud menjawab, Akulah yang menghidupkan dan mematikan. Dan untuk membuktikannya, Raja Namrud memanggil dua orang, satu dibunuh dan satu dibiarkan hidup. Nabi Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya Allah SWT menerbitkan matahari dari arah timur, maka terbitlah matahari itu dari arah barat. Raja Namrud pun hanya berdiam, tak berkutik. Ia tak mampu menerbitkan matahari dari arah barat. Atas perintah Raja Namrud, Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup di daerah Urfa yang sekarang disebut Turki. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak membiarkannya. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, api besar menyala-nyala yang membakar Nabi Ibrahim tiba-tiba berubah menjadi dingin. Nabi Ibrahim duduk dengan tenang di tengah kobaran api tersebut, sambil terus memuji dan mengagungkan kebesaran Allah. Semua orang yang menonton kejadian ini terkejut, apalagi saat Nabi Ibrahim dapat keluar dari sisa-sisa api dalam keadaan utuh dan sehat. Bahkan pakaian dikenakannya tidak ada yang hangus. Wajah Nabi Ibrahim pun berubah menjadi berseri-seri dan tampak bercahaya. Sedangkan wajah orang-orang yang menonton berubah menjadi hitam akibat terkena asap hitam pembakaran. Di tempat pembakaran tersebut kini terdapat sebuah kolam. Uniknya, di dalam kolam ini hanya terdapat satu jenis ikan saja, yaitu jenis ikan gabus berwarna hitam. Tanah kelahiran Nabi Ibrahim berada di sekitar 100 meter dari tempat pembakaran. Di tanah kelahiran itu terdapat dua masjid, yaitu Masjid Maulid Halil dan Masjid Maulid Halil Baru. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bahwa usahanya mengajak Raja Namrud dan penduduk Babilonia ke jalan Allah telah sia-sia. Ia terus berdoa memohon petunjuk Allah SWT. Suatu hari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar melakukan hijrah ke Mekah dengan membawa istrinya yaitu Siti Hajar dan Ismail, bayinya yang masih kecil. Mekah adalah tempat yang tandus dan sepi. Siang hari panas dan terik, sedangkan malam gelap dan dingin. Di tempat inilah Allah meminta Nabi Ibrahim agar meninggalkan istri dan anaknya. Cobaan ini sangat berat bagi seorang ayah yang baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki lucu dan sehat. Apalagi Nabi Ibrahim telah lama menanti-nantikannya. Kisah Siti Hajar dan Ismail ini merupakan awal dari kisah munculnya sumur Zam-Zam di Mekah.
Pada kisah Nabi Ismail alaihissalam, nanti kita akan mengetahui ceritanya dengan lebih lengkap. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk kembali ke Palestina. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim diperkenankan oleh Allah bertemu lagi dengan Ismail dan Siti Hajar di Mekah. Kerinduan yang telah terpendam lama tertumpahkan pada saat itu. Kebahagiaan ayah dan anak ini kembali diuji oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk mengorbankan Ismail kecil untuk Allah SWT. Nabi Ibrahim dengan penuh kegundahan menyampaikan perintah Allah tadi kepada Ismail. Namun tanpa disangka-sangka, jawaban Ismail kecil membuat kaget Nabi Ibrahim. Ismail bersedia dikorbankan untuk Allah SWT. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan, mereka melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Allah SWT yang menyaksikannya langsung menurunkan seekor domba sebagai pengganti Ismail kecil untuk dikorbankan. Peristiwa ini menjadi cikal bakal pelaksanaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Setelah ujian pengorbanan, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina menemui Siti Sarah. Dari Siti Sarah ini lahirlah Nabi Ishak yang akan menurunkan para nabi lainnya di muka bumi. Dari keturunannya lahirlah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian, pantaslah apabila Nabi Ibrahim mendapat julukan sebagai bapak para nabi. Hari terus berganti, waktu terus bergulir. Kerinduan kepada Ismail dan Siti Hajar selalu muncul di hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat Allah memerintahkan untuk pergi ke Mekah, Nabi Ibrahim sangat senang. Sesampainya di Mekah, ia melihat Ismail yang telah tumbuh menjadi remaja. Selanjutnya, Allah SWT menugaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail untuk membangun Ka'bah atau Baitullah. Keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Pada saat susunan batu bangunan telah tinggi, Ismail membawakan sebuah batu untuk pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Batu inilah yang kemudian disebut Maqam atau tempat berdiri Ibrahim. Akhirnya pembangunan Ka'bah selesai sudah. Kini Ka'bah dikunjungi seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan ibadah haji. Ibnu Abi Hatim menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, Raja Zulkarnain melewati mereka. Setelah mendengar kesaksian dari 5 ekor domba bahwa pembangunan Ka'bah adalah perintah Allah, maka Raja Zulkarnain beriman kepadanya dan tawaf di Ka'bah bersama-sama. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah yang ada di bumi atas petunjuk Allah SWT dengan posisi tepat di bawah Baitul Ma'mur yang ada di langit. Baitul Ma'mur adalah nama masjid di langit. Para malaikat yang masuk ke sana tidak akan kembali lagi. Setiap hari selalu ada 70.000 malaikat yang masuk untuk beribadah di sana. Selanjutnya, sebuah penelitian menyatakan bahwa batu Hajar Aswad yang terdapat di Ka'bah merupakan batu tertua di dunia dan bisa mengambang di air. 3 buah potongan batu tersebut disimpan di sebuah museum di Inggris. Pihak museum mengatakan bahwa bongkahan batu-batu itu bukan berasal dari sistem tata surya kita. Oh iya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kebiasaan yang mulia, yaitu gemar menjamu tamu. Jika tidak ada tamu ke rumahnya, maka Nabi Ibrahim akan keluar rumah mencari orang yang bisa dimuliakan dengan mengajak makan bersama-sama di rumahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Ibrahim adalah manusia pertama kali memakai celana, menyisir rambut, menjamu tamu, dan manusia pertama kali yang beruban. Nabi Ibrahim alaihissalam berhak menjadi Al-Khalil atau kekasih Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, "Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya." Demikian kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai jumpa di kisah Nabi lainnya.